Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Jadi di sini kami adalah teman gereja yang sama-sama sedang merantau dan senang mengobrol. Bagaimana sih transisi hidup menjadi seorang perempuan dewasa? Karena seperti yang kita tahu menjadi dewasa itu terutama perempuan selalu diiringi oleh rasa kesepian dan juga canggung. Dan banyak tantangan hidup gitu ya, yang datangnya bersamaan. Mulai dari cari kerja, cari jodoh, segala macam itu. Dan datangnya bersamaan jadi bikin hilang arah gitu loh biasanya. Tapi kamu nggak sendirian. Dan ayo juga gabung sama obrolan kita hari ini. Iya. Nah, karena kita lagi di season tentang cari jodoh. Kita bakal omongin hal yang pasti dirasain sama semua perempuan-perempuan. Terutama yang di Indonesia. Nah, apa itu? Yaitu peran keluarga dalam cari jodoh. Karena ya meskipun cari jodoh itu perjalanan pribadi ya, masing-masing orang kan punya jodoh masing-masing gitu. Tapi sering sekali ya keluarga tuh ikut campur, ikut ngasih pendapat lah, atau bahkan ada yang lebih ekstrim gitu, emang arrange marriage gitu. Apa sih? Kawin paksa? Bukan ya? Ya gitulah, pokoknya diatur lah jodohnya yang mana gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya ini adalah apakah keluarga itu menolong atau jadi tekanan dalam cari jodoh? Nah, itulah. Jadi stay tune ya. Jadi kita akan masuk ke data-data dulu. Jadi nih, berdasarkan data statistik pernikahan perempuan Indonesia dari BPS tahun 2024 ada distribusi usia menikah. Persentasenya usia 19 sampai 24 tahun itu sekitar 49,58%, hampir 50 ya. Banyak. Perempuan menikah pertama kali di rentang usia ini 19 sampai 24. Ya, usia waktu lagi kuliah S1. Ya, atau setelah lulus S1 langsung menikah kayak gitu misalkan. Lalu yang kedua usia 16 sampai 18 tahun ada 25%. Side eye. Menikah di usia remaja akhir, ini ya usia masih SMA ya. Ini Dan habis itu usia 25 tahun ke atas sekitar 17% itu memilih menikah lebih dewasa. Karena ya memang sebenarnya kan yang aku tahu pun ya di Indonesia usia optimum usia optimum menikah itu kan sebelum 25 katanya gitu. Tapi memang dari persentase ternyata iya ya banyak ya gitu kan. Jadi setelah 25 atau 25 ke atas ya sudah. Iya, betul. Pernikahan dia maksudnya sudah benar-benar mateng gitu. Udah lebih matang. Lalu ada lagi nih yang cukup mengejutkan kami waktu kami tahu di usia 10 sampai 15 tahun itu ternyata masih ada sekitar 8,16%. Jadi bisa dikategorikan pernikahan anak ya. Masih ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya sudah ada regulasi pencegahan, tapi tetap terutama di daerah yang terpencil, pedalaman, desa lah, bukan kota besar itu masih terjadi. Seperti itu. Itu juga waktu kita lagi cari datanya gitu, itu ada dari www.indonesia.go.id. Jadi websitenya pemerintah Indonesia. Iya. Kayak mungkin dari sekretariat negara. Iya, kayaknya dari sek ya. Nah itu mengakui gitu bahwa ya di Indonesia masih ada masalah ini. Anak-anak maksudnya 10 sampai 15 tahun itu ya ampun, aku mah masih itu masih SD sampai SMP. Aku masih main hujan-hujanan, masih main layangan. Tapi ini di datanya ini udah disuruh menikah. Gitu. Itu kan agak pernikahan dini agak miris sih bahasanya ya. Jadi ya, dan ternyata
indikasi arranged marriage ini ya itu adalah pernikahan dini yang diatur oleh orang tua. Iya. Masih terjadi di Indonesia itu ya karena memang di Indonesia tuh masih ada Stigma atau budaya bisa dikatakan. Iya. Katakanlah kalau orang tua itu yang harus mengatur atau mendorong pernikahan anak gitu loh. Jadi ya itulah yang terjadi, dan mungkin kalau di kota-kota besar sudah menurun Sudah ya lebih jarang. persentasenya. Kita mah yang kalau yang masih di desa-desa, masih terutama yang di pulau-pulau lain ya. Selain Jawa, walaupun aku juga menurutku di Jawa juga masih ada lah yang kayak gitu. Ya itu karena itu tadi sih. Itu. Inilah yang kita temukan, data dan realitas sosialnya gitu. Nah, padahal menurut expert opinion, nah kita masuk nih ke expert opinion dari Dr. Henry Cloud, psikolog yang ternama dan kondang. Itu beliau punya buku dan punya konsep berjudul Boundaries atau batasan. Dan di dalam buku itu Dr. Cloud menjelaskan kalau membantu seseorang kita punya batasan sehat itu membantu orang, membantu kita membedakan mana tanggung jawab pribadi dan mana tanggung jawabnya orang lain gitu. Karena kalau nggak ada batas, ya keluarga itu bisa terlalu jauh masuk ke dalam keputusan pribadi. Iya ya, contohnya seperti yaitu tadi arranged marriage yang akhirnya membuka kemungkinan, membuka kesempatan untuk terjadinya pernikahan anak gitu kan. Karena memang kan ya kalau di Indonesia ya arranged marriage-nya kan di sini dikatakan kan memang masih di usia di bawah 18 tahun, yang mana kan itu dia. Itu adalah usia seorang anak yang SMA aja belum lulus loh. 18 tahun. Yang memang mungkin secara pengambilan keputusannya belum bisa sematang itu untuk urusan pernikahan di sini karena kita tentang jodoh, tentang pernikahan, jadi ya mencari jodoh untuk nikah. Jadi ya makanya kenapa ya di sini konteksnya keluarga jadi bisa infansi ya, bisa campur tangannya sangat besar gitu loh. Di arranged marriage yang usia ini seperti itu. Nah, itulah. Jadi disinilah lagi-lagi Dr. Cloud itu menekankannya keluarga itu harusnya jadi tempat aman, tapi bukan sumber tekanan, bukan sumber rasa sakit. Namun ya gitu tadi, kalau nggak ada batasan dan nggak ada hukum atau prinsip moral hidup yang jelas, itu jadinya buyar lah itu batasan-batasan itu. Nah, itu expert opinion yang kedua itu dari Dr. Jordan Peterson. Itu jadi yang pertama menurut Dr. Jordan Peterson itu kemandirian dari keluarga. Di sini beliau menekankan bahwa individu itu perlu mengembangkan perilaku sehat dan identitas di luar keluarga agar tidak terus-menerus terjebak dalam pola lama. Mungkin di sini maksudnya kayak gimana ya, Mbak? Jadi keluarga itu memang tempat kita belajar, benar. Tempat kita tumbuh, ya tahu aturan apa semua kan dimulai dari keluarga lah ya. Iya. Tapi ya kita nggak akan terus-menerus nempel dependen di keluarga kita. Jadi terlalu bergantung ya maksudnya. Idealnya memang ya benar sih. Manusia itu harus meninggalkan orang tuanya pada gitu akhirnya belajar mandiri, untuk jadi mandiri, untuk jadi manusia yang sesungguhnya, yang berdiri di kaki sendiri gitu. Gitu. Jadi penting ya ada kemandirian dari keluarga menurut pandangan Dr. Peterson. Yang kedua tentang hubungan romantis dan pernikahan. Menurut beliau, ia menekankan bahwa hubungan yang berhasil membutuhkan negosiasi, usaha, dan komitmen pada tujuan bersama.
Nah, tujuan bersamanya berarti antara suami dan istri. Ya, calon Bukan- inilah pasangan ini ya. Calon pasangan, Bukan antara orang tua dan anaknya. Gitu loh. Iya, maksudnya itu. Gitu loh guys, gitu. Iya. Nah, yang Terus habis itu apalagi Mbak? langsung ke ini aja kali ya, menggali isu lebih dalam. Di sini kita akan bicarakan tentang kategorisasi peran keluarga ya dalam mencari jodoh. Iya. Ada 3. Pertama, penolong. Yep, seperti memberi dukungan moral, terus ya apa sih terbuka sama calon. Maksudnya kalau dikenalkan sama calon, mereka juga terbuka. Maksud terbuka nih ya menerima lah, gitu Ya. loh. Mengenalkan calon. Mau kenalan, maksud seperti itu. Jadi tempat curhat. Sama mendoakan. Gitu. Nah, terus yang kedua itu Yang kedua itu apa tadi ya? bahasanya? pembiaran. Pembiaran. Ini yes. kalau menurut skripnya sih netral, Tapi kami nggak setuju ya bahasanya. saya bukan kurang setuju netral. karena bukan netral. Karena itu lebih cenderung yang kayak orang tua yang cenderung nggak mau tahu. Ya kayak dibiarin aja lah. Dibiarin aja ya. Kayak pembiaran. Memberikan kebebasan penuh gitu ya. Terserahlah kamu maunya. Itu kan pilihan hidupmu, terserah kamu apa gitu. Tapi nanti selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam. Yang terakhir adalah tekanan. Yes. Itu biasanya dengan Maksa. Ya. supaya cepet Cepet-cepet. gitu. Atau yang mungkin bisa plus tambah ada toksiknya, misalkan membanding-bandingkan dengan Iya. saudaranya. Iya. Atau Ini dengan anak temannya. Ya. Itu tuh kesel banget sih kayak gitu. ya, itulah. Jadi ini nggak bener lah kayak gini kan caranya. Terus ini jadi di sini karena ada 3 jenis ini, jadi ini kayak ada spektrumnya gitu kali ya. Iya. Karena yang di satu sisi itu kayak mau ngebiarin aja karena pembiaran gitu kan. Jadi udah bodo amat terserah kamu. Tapi di sisi lain ada yang jadi menekan dan Iya. terlalu invasif itu tadi. Iya. Yang terus bisa berujung ke arrange Ya, marriage bisa. lah, kawin paksa gitu kan nggak bagus. Nah, jadi kalau yang penolong ini biasanya idealnya itu di tengah-tengah gitu. Iya. Nah, karena kalau yang aku perhatikan yang pembiaran itu ya kita terutama di tren gentle parenting Yep. zaman sekarang Iya, sudah di mana-mana sekarang. udah di mana-mana termasuk di Indonesia juga udah banyak yang begitu. Itu ya banyak juga orang tua yang takut untuk mengkonfrontasi anaknya waktu anaknya bikin salah. Iya. Dan jadinya ya anaknya jadi nggak punya bimbingan Ya, benar. dan kayak nggak menyadari kalau yang lagi dia lakukan sama pacarnya itu tuh bukan hal yang pantas. Iya, bukan arahnya yang baik. Iya. Yang secara moral. Nggak ke arah yang baik. Iya, kita di sini ngomongnya Kita di terutama sini secara tuh moral. Secara moral ya. Iya. Karena kita percaya semua kan ada hukum Tuhan. Ada hukum. Gitu. Jadi kita tahu lah, ya, adalah itu batasan-batasan yang dimana jangan dicoba-coba gitu. Iya. Kayak misalkan kalau udah tahu itu cowok udah punya istri, udah punya keluarga, ya ngapain sih masih masih mau dideket-deketin gitu. Ya nggak kayak gitulah gitu. Iya. Ya mungkin memang kalau dari segi apa sih Mbak bahasanya ya Tuhanku. Jadi kayak kebanyakan kan ya mereka merasa anaknya itu punya kebebasan, punya hak secara individu lah. Jadi dia mungkin mereka mempunyai mindset untuk menghormati itu, tetapi ya kembali lagi menurut terlalu juga kita membiarkan cuma hanya karena perkara dia sudah besar, dia punya hak untuk memutuskan keputusan dia sendiri. Itu benar, tapi ya tadi itu tetap kita nantinya sebagai orang tua juga kita juga berhak melihat anak kita ini arahnya mau kemana gitu loh.
Tapi ya tadi ya, tetap ada batasannya. Kita juga nggak boleh terlalu menginvasi ya. Jadi ya makanya kenapa tadi yang paling paling tengah-tengah, apa tadi kategori yang paling optimal, yang penolong ini, yang paling disarankan adalah penolong ini. Nah di penolong ini orang tuanya juga menurutku ya, memang dia juga tidak menginvasi langsung. Maksudnya ya kalau anaknya ternyata menemukan seseorang, nah dari sisi orang tuanya ya tugasnya cuma kayak bertanya lah, kayak oh kenalnya di mana, ini gini. Jadi kayak ya membangun keterbukaan, nanti ada di tips ya, kita akan ngomongin itu. Terus kemudian ya orang tadi sih juga akan mencoba melihat kayak oh ini arahnya, oh kalau latar belakang, at least latar belakang kadang-kadang kan pasti ditanya lah ya kan kayak Bang. Ya misalkan apakah dia calonnya tukang ternyata ngegele maaf apa sih? Iya benar nggak sih? Ngegele apa sih? Apa selingkuh? Ngegele, bukan ngegele. Obat-obatan. Iya. Pecandu obat-obatan. Itu terlarang terutama ya. Kalau udah tahu gitu kayak gitu ya itu kan harus. Iya, karena orang tua manapun pasti ada insting, pasti. Bahasa jadul banget. Pasti ada insting. Jadi ya gunakanlah insting ini untuk arah yang benar, kayak misalnya memang ternyata kok dia punya insting yang tidak baik, ya katakanlah ke anaknya. Maksudnya kenapa dia nggak bisa mendukung, nah nanti ya di tips itu nanti. Nah jadi di sini dukungannya ini ada gitu loh. Jadi dia nggak nginvasi anaknya buat memutuskan, tapi di sini dia berusaha kayak menjaga lah gerak-geriknya, apa sih bahasanya ya itulah, tetap arahannya ada, bimbingannya ada. Kalau aku juga ngeliatnya gini, kalau kamu lagi pacaran sama orang yang baik, kamu pasti nggak banyak bohong ya itu. itu aja deh. Bener. Kalau kamu udah sama orang yang banyak aneh-anehnya, banyak yang dia juga ternyata banyak bohongin kamu gitu, itu ujungnya kamu juga bakalan jadi kayak banyak bohong ke orang lain. Dan disinilah sebenarnya maksud tuh gimana ya, orang tua sebagai penolong ini ya kan salah satunya memberi dukungan moral gitu. Dan moral itu kan ada istilahnya, ada panduannya berdasarkan hukum Tuhan gitu kan. Jadi kalau orang tua juga udah notice, oh anakku kok kayaknya kemarin ngomongnya dia lagi kesini, tapi ternyata dia enggak kesini tapi kesana dan lebih lama atau misalnya gitulah gitu. Oh kok anakku ini bohong ya gitu. Ya harusnya ya itulah keluarga kan harus agak, kenapa kamu bohong? Jadi hal-hal yang seperti itu, kenapa bohong, kenapa harus menutup-nutupi sesuatu, itu kan berarti jadi agak kayak nggak bagus dalam komunikasi. Yang ya, nanti kita akan masuk ke tips itu. Gitu. Jadi inilah yang menurut kami itu penting untuk dilakukan oleh keluarga. Tapi lagi-lagi dengan batasan. Dengan batasan. Jadi kayak ya kita harus aware, harus sadar juga dengan latihan lah kita untuk mencoba memberikan batasan yang tak terlihat ini, tapi memang harus ada supaya kita bisa tahu kapan nih arah dukungan ini, kapan orang tua ini tuh memang benar-benar mendukung atau malah jadi memberikan tekanan. Makanya kenapa itu penting. Oke deh, nah jadi itu tadi ya, isu-isu dan istilahnya spektrum peran keluarga. Masuk deh nih kita ke tips praktis. Yang pertama, tadi udah aku sebut tadi, komunikasi terbuka. Ya, itu tadi. Makanya tadi yang aku tekankan, kalau kamu lagi sama orang yang nggak baik, itu kamu pasti banyak bohong. Benar. Dan kalau udah banyak bohong, itu artinya bukan komunikasi terbuka. Ya, harusnya ya komunikasi yang benar itu kan yang jujur gitu. Ya memang nggak harus oversharing, nggak harus kayak ngasih tahu, oh tadi si ini
si doi Iya. megang tanganku, terus dia ini nggak harus juga Nggak harus cerita gitu juga sebanyak sih. itu gitu. Tapi ya jujur gitu, jujur aja apa gitu. adanya. Jujur dengan keberadaanmu, nggak usah nutup-nutupin. Sampaikanlah apa yang dirasakan tanpa cobalah belajar untuk tanpa menyalahkan. Jadi ya, terus di sini komunikasi terbuka kan, karena terbuka ya. Jadi kalau pastinya kan kita pasti juga bergumul lah sama ketidaksetujuan. Ya kan? Dalam kasus-kasus yang Kasus-kasus krusial terutama kayak gini-gini itu tuh pasti ada lah argumen, ada argumen mesti dari orang tua pasti gitu loh. Maksudnya ya ada sih yang mulus-mulus 100% lancar jaya ada, tapi nggak juga sih. bahkan aku kayak misalkan contoh kakakku gitu, yang kakak yang pertama dia kayaknya orang tua kayaknya suka banget sama cowoknya, abang iparku, tapi ada juga kok saat dimana dia kayak nah gitulah waktu persiapan itu. Iya gitu, soalnya ya aku juga waktu itu ya sempet kayak waktu prosesku ya orang tuaku sih nggak sampai ya nggak setuju enggak sih, cuma waktu pas ketika mau aku kenalkan kan mau tidak mau kan aku juga harus menceritakan ya, berusaha untuk berkomunikasi terbuka. Jadi kan aku ya menceritakan lah dengan runtut, dengan detail kayak misalkan latar belakangnya apa walaupun itu pada akhirnya nanti dilengkapi juga sih sama suamiku juga sih pada akhirnya karena dia kan adalah waktu itu akhirnya menemui orang tua aku sendiri lah seperti itu. Jadi ya ada deg-degannya karena aku takut penolakan ya, wajar ya. Iyalah, wajar. Cuma memang di sini maksudnya tanpa menyalahkan, di sini tadi yang aku bilang adalah coba kita juga denger perspektif dari orang tua juga. Maksudnya kalau mereka nggak setuju ya kita juga tanyakan kenapa kok nggak setuju. Jadi kita juga alasannya kenapa. Jadi tapi pun bukan berarti kita juga langsung nggak disetujuin nih gitu, tapi kita juga belajar juga untuk menyampaikan pendapat kita juga ya. Ya itulah, jadi komunikasi dan diskusi yang terbuka seperti itu. Nggak cuma untuk hal-hal yang disetujui, tapi juga kalau misalkan ada perdebatan, ada argumen atau ya pertentangan di awal sedikit misalkan, baiknya sih begitu gitu. Terus habis itu yang kedua, tetapkan batas sehat. Nah itu tadi lagi karena tetap keputusan final itu kan di tangan kita, pribadi. Karena kita juga sudah dewasa. Yes. Kalau sebagai orang dewasa kan kita harus punya berdikari. Gitu, ini mungkin balik lagi ke pandangan tadi ya Dr. Peterson, kemandirian. Yes. Jadi janganlah terlalu bergantung itu tadi. Terus nah yang ketiga, libatkan keluarga secara positif. Gitu. Minta doa, minta masukan, tapi tetap selektif. Nah, ini samalah lebih kurang sama yang nomor 2. Karena kayak menurutku sih pasti orang tua kita juga punya pengalaman hidup yang penting buat kita dengar dan bisa jadi masukan kita. Tapi bukannya juga jadi kita disetir oleh pandangan itu mereka gitu. Ya, kita harus tetap ada sih, difilter lah. Difilter juga. Nah yang terakhir, bangun kepercayaan diri. Ini menurutku bisa kuat, kepercayaan diri kita tuh bisa kuat waktu kita melakukan hal-hal itu sesuai dengan hukum Tuhan. Itu aku menurutku waktu itu benar-benar yang membantu gitu, karena seperti yang aku pernah aku udah pernah sharing belum sih? Pokoknya aku kan nggak kawin sama orang Batak. Maksudnya kan suamiku bukan dari suku yang sama. Jadi ya memang banyak ada kayak sedikit selek lah di awal, nggak suka gitu kan. Jadi ada prejudis. Prejudis itu apa sih? Prasangka. Ada prasangka gimana gitu. Nah, tapi ya karena kami juga bukan yang aneh-aneh gitu ya. Kami juga tahu kami mau serius, kami memang bukannya cuma mau
gitu lah, pacaran nggak jelas, tapi ya ada arahnya gitu. Dan memang ya terus berdoa gitu. Dan kalau waktu berdoa ya berani juga refleksi ke diri sendiri, berani ngelihat realitanya, observasi calon gitu kan. Dia orangnya begini nih, ada kalau dia lagi kesel nih dia begini nih orangnya gitu. Mesti aku harus sadar nih nanti masa depan nih nanti kayak gini-gini nih mungkin ya gitu aja gitu kan. Jadi kalau kita aware, punya kesadaran diri, punya jejak sama prinsip dan sama nilai moral, itu kepercayaan diri pun akan naik. Iya. Jadi kita nggak takut gitu mau. Dan aku juga nggak harus putus kontak sama keluarga, tetap lanjut ngomong dan tetap percaya diri dalam karena pentingnya juga percaya diri ini dengan, maksudnya percaya diri dengan meyakinkan juga kita arahnya juga udah bener ya tadi lah ya, membangun kesadaran conscious kita dengan pasangan kita, juga dengan keadaan lingkungan peka lah hatinya ini benar, dan kita ya membangunnya, memupuknya dengan cara ya berdoa, dengan cara juga ya membangun moral kita juga dengan memahami hukum-hukum Tuhan seperti itu. Jadi ketika kita mengconvince, apa sih bahasa Indonesia? Meyakinkan keluarga kita tadi yang memang tadi kan yang ada sedikit pertentangan atau ketidaksetujuan di awal, tapi kita sudah percaya diri di arah yang benar, kita juga bisa gitu loh akhirnya meyakinkan mereka, dan mereka tuh sebenarnya juga pada akhirnya akan menerima ketika mereka melihat kita juga bisa udah yakin membuktikan kita juga arahnya bener gitu loh. Pada akhirnya gitu juga sih. Tapi ya itu tadi kuncinya, kepercayaan dirinya juga harus bener juga. Betul. Bukan yang sekedar cinta buta. Itu cinta buta susah sih. Harus tetap rasional. Gitulah. Oke. Nah itu jadi itu tadi ya tips praktisnya untuk bisa diterapkan sama kamu semua. Nah, karena sekarang kita masuk ke ayat Alkitabnya. Pengingat, untuk petunjuk itu di Amsal 19 ayat 14. Yes, Amsal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi Amsal ngomongnya si istri, tapi ya jodoh lah. Jodoh juga. Jadi dari Amsal ini tadi penekanannya ya jodoh sejati itu adalah dari Tuhan, karunia Tuhan. Bukan sekedar hasil tekanan sosial. Ini kan di sini apalagi di Amsalnya kan ngomongnya rumah dan harta adalah warisan dari nenek moyang. Ya memang oke lah, warisan itu dari keluarga kita, dari orang tua. Tapi kalau jodoh itu hanya dari Tuhan. Jodohnya, apalagi jodoh yang baik gitu kan. Gitu. Jadi pesan penutupnya mungkin ya ingat perjalanan mencari jodoh itu kan adalah tentang menemukan pasangan yang sejalan dengan iman, visi hidup, dan juga hati kita. Seperti itu. Jadi tidak terasa sudah di akhir obrolan di episode hari ini, Mbak. Jadi supaya tidak ketinggalan untuk episode selanjutnya ataupun mau nonton lagi nih episode sebelumnya, jangan lupa ya subscribe kanal YouTube Ruang Tamu. Yes, dan kalau kamu belajar sesuatu yang baru, ingat di like dong. Sama mungkin di share. Teman-teman komen dong. Gitu. Apa ya tentang mungkin share pengalaman ya nih, gimana proses pencarian jodoh kalian, apakah peran keluarganya modelnya kayak gimana? Jadi peran keluarga kamu tuh yang pembiaran, yang penekanan atau penolong. Oke deh.
Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya, kita akan ngobrol topik yang gak kalah seru, cuma ada di Ruang Tamu.